semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dede Miftah Fauzi, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu dengan saudara sekalian atau sharing ilmu mengenai salah satu alat instrumen non-tes dalam bimbingan dan konseling. Itu yang akan kita bahas, yaitu mengenai sosiometri. Nah, apa sih itu sosiometri? Menurut Bimo Walgito, sosiometri adalah alat yang digunakan untuk melihat bagaimana hubungan sosial atau hubungan dalam berteman. Sosiometri ini merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data mengenai hubungan sosial dalam suatu kelompok yang berukuran kecil sampai sedang, kira-kira sekitar 10 sampai 50 orang. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya hubungan sosial. Karena kita setiap harinya akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Tetapi ada kalanya dalam kelompok tersebut terdapat dinamika kelompok ataupun permasalahan, contohnya dalam penyesuaian diri individu. Nah, maka dari itu kita akan menelitinya melalui sosiometri ini. Lalu tujuan dari sosiometri ini apa? Tujuan dari sosiometri ini diantaranya yaitu yang pertama, dapat membantu menemukan individu mana yang ternyata mempunyai masalah penyesuaian diri terhadap lingkungannya ataupun kelompoknya. Kemudian yang kedua, dapat membantu meningkatkan partisipasi sosial antar individu dalam kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pengertian mengenai masalah yang dialami oleh individu tertentu. Kemudian yang keempat, yaitu dapat merencanakan program konstruktif yang membangun untuk iklim sosial yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kemudian manfaat dari sosiometri ini diantaranya yaitu yang pertama, memperbaiki struktur hubungan sosial para individu yang berada dalam kelompok itu. Kemudian yang kedua, memperbaiki penyesuaian diri setiap individu yang berada pada kelompok tersebut. Dan yang ketiga yaitu mempelajari berbagai mutu kepemimpinan yang bermacam-macam. Dan yang keempat yaitu menemukan berbagai macam norma-norma pergaulan yang diinginkan dalam kelompok tersebut ataupun kelas yang bersangkutan. Adapun langkah-langkah dalam sosiometri ini ada 3 tahapan. Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengolahan. Dalam tahap persiapan tentunya kita mempersiapkan kelompok mana nih yang akan kita selidiki atau kita teliti. Kemudian kita memberikan informasi atau keterangan terkait tujuan penyelenggaraan sosiometri ini. Kemudian tentunya kita mempersiapkan angket yang nantinya akan individu-individu isi. Kemudian dalam tahap pelaksanaan, kita membagikan setiap angket kepada setiap individu yang nantinya akan mereka isi. Kemudian mengumpulkan kembali setiap angket yang sudah diisi dan pastikan semuanya mengisi dengan baik dan benar. Kemudian dalam tahap pengolahan, kita memeriksa angket yang sudah mereka isi. Dan kita mengolah data sosiometri dengan cara menganalisa indeks, membuat tabel tabulasi, dan membuat sosiogram. Untuk selebihnya nanti akan dijelaskan pada selanjutnya. Baik saudara sekalian, nah ini merupakan contoh angket sosiometri yang biasa digunakan di lingkungan sekolah. Biasanya kita meneliti untuk kelompok kelas. Nah, dalam angket tersebut itu terdapat petunjuk, kemudian identitas pengisi, dan
pertanyaan yang nantinya akan mereka isi. Dalam petunjuk itu biasanya dicantumkan informasi mengenai bahwa angka tersebut tidak berpengaruh terhadap nilai pelajaran atau nilai akademik setiap siswa. Kemudian kerahasiaannya pun dapat terjaga. Artinya identitas dari setiap pengisi itu dapat terjamin kerahasiaannya agar setiap siswa dapat mengisi dengan baik dan benar tanpa ada yang dikhawatirkan dan mereka nyaman. Kemudian dalam identitas itu biasanya ada nama, kemudian kelas, jenis kelamin, dan nomor absen. Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan ini misal pilihlah 2 orang di antara teman Anda sekelas yang paling Anda sukai dalam pergaulan sehari-hari di sekolah. Nah, ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan kondisi ataupun keadaan kebutuhan pada saat itu. Contohnya, yang paling disukai agar menjadi ketua kelas, yang paling disukai agar menjadi pemimpin dalam sebuah grup, ataupun yang paling disukai untuk menjadi ketua regu dan lain sebagainya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan pada saat itu. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kebalikannya. Misal pilihlah 2 teman Anda yang paling Anda tidak sukai. Nah, ini menunjukkan ada positif maupun negatifnya. Nah, setelah tahap tadi sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya sesuai yang sudah dijelaskan yaitu pengolahan. Nah, untuk mengolah data ini kita memeriksa setiap angket yang sudah terisi. Kemudian kita mengolah data itu dengan cara membuat tabel tabulasi, sosiogram, dan menganalisa indeks. Agar lebih jelasnya, yuk kita cek. Oke saudara, ini merupakan contoh dari tabel tabulasi, yang mana pada tabel itu terdapat 5 anggota kelompok yang akan diteliti. Tapi memang sebenarnya dalam penjelasan sebelumnya bahwa dalam melakukan sosiometri ini anggota kelompok bisa mencapai 10-50 orang. Tapi pada kesempatan kali ini saya mencontohkan 5 orang agar lebih mudah dipahami. Nah, untuk baris itu merupakan anggota yang memilih. Kemudian untuk kolom itu merupakan anggota yang dipilih. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa dalam angket ada 2 pilihan untuk anggota yang paling disukai. Pilihan pertama itu dengan angka 1 dan pilihan kedua dengan angka 2. Kemudian anggota yang paling tidak disukai, pilihan pertama itu dengan angka 3 dan pilihan kedua dengan angka 4. Selanjutnya yaitu sosiogram berdasarkan daya tarik. Bahwa dalam sosiogram ini terdapat hasil individu nomor 4 merupakan individu yang paling banyak disukai. Tetapi ada hubungan timbal balik antara individu nomor 3 dengan individu nomor 4. Kemudian sosiogram berdasarkan penolakan atau pengabaian, terdapat hasil bahwa individu nomor 2 merupakan individu yang mendapatkan pengabaian atau penolakan, karena individu nomor 2 merupakan individu yang paling banyak tidak disukai. Setelah tahap-tahap sebelumnya sudah dilakukan, maka telah sampai pada kesimpulan. Dari hasil sosiometri yang telah dilakukan, terdapat hasil bahwa individu nomor 4 merupakan individu yang paling populer karena paling banyak disukai oleh setiap anggota kelompok. Sedangkan individu nomor 2 merupakan individu yang mendapat pengabaian. Jadi dapat disimpulkan bahwa individu nomor 4 merupakan sosok yang paling pantas untuk dijadikan sebagai leader dalam kelompok. Nah, itulah pembahasan sederhana mengenai sosiometri dan cara melakukannya. Semoga melalui video singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa kembali, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.